Kita mulai hukum mempelajari ilmu haid. Mempelajari ilmu haid dalam buku sampean bisa sama lihat, itu hukumnya fardu kifayah bagi orang laki-laki. Kenapa kalau laki-laki fardu kifayah, kalau wanita fardu ain? Sebab kalau laki-laki ini tidak mengalami haid. Ngomong bahas fardu kifayah sekalian tak jelaskan. Fardu kifayah itu adalah sesuatu yang kalau ada yang melakukan salah satu itu gugur. Salah satu itu dari berapa? Dari satu kampung, satu kecamatan atau satu apa? Ya entah sekarang bahasanya satu apa. Kalau mungkin kalau di Jawa itu satu kecamatan cukup. Kalau di sini nggak tahu. Tinggal diukur aja. Bisa 2 desa, bisa 3 desa. Kalau satu kecamatan lebar, nggak mungkin. Lalu untuk ukurnya bagaimana? Ukurnya perjalanan ditempuh 1 hari PP. Bukan 1 hari 1 malam, tapi 1 hari. Jadi pergi pagi, nyampe rumah sore. Perjalanan segitu lah. Kira-kira berapa kilo? Jalan kaki bukan pakai kereta. Kalau pakai kereta, 1 kecamatan, 1 kabupaten pun siap ya. Itu fardu kifayah. Di jarak seperti itulah harus ada orang yang menguasai ilmu sebetul-betulnya. Artinya ini untuk apa? Untuk rujukan ketika ada orang yang muskil. Sekarang kita berlanjut kepada hukum mempelajari ilmu haid bagi wanita. Ini setiap wanita harus mempelajari ilmu haid. Kalau sudah nikah kok masih belum bisa, ya izin sama suaminya. Kalau suaminya bisa ya belajar sama suaminya. Kalau suaminya nggak bisa, izin sama suaminya. Dan suami nggak boleh melarang. Kalau melarang dosa, karena ini urusannya dengan ibadah. Ini kan hukumnya fardu ain, artinya bagi setiap wanita. Baca gitu, tapi sama saja dengan tadi. Diharuskan mempelajari ilmu yang terkait dengan permasalahan haid. Oleh karena itu mereka harus keluar dari rumahnya. Kalau butuhnya keluar, kalau nggak perlu keluar ya mama keluarganya, kakaknya, suaminya bisa ya belajar sendiri untuk menuntut ilmu haid. Terkait kewajiban belajar tersebut bagi orang tua atau suami tidak boleh melarangnya kecuali apabila mereka mampu untuk mengajari. Apakah ilmu haid saja? Semua ilmu yang fardu ain. Apa ilmu yang fardu ain? Ilmu hal. Ilmu yang fardu ain itu ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang bersentuhan langsung dengan ibadah sampean. Sampean mau sholat ya harus tahu syarat rukunnya sholat semua. Nah iso sama sholat asal-asal sholat itu gini-gini, tapi sampean nggak tahu syarat rukunnya nggak tahu. Bisa ya, jadi harus itu ilmu hal namanya. Mau puasa jadi harus tahu apa yang membatalkan puasa, apa yang itu namanya ilmu hal. Itu wajib semua fardu ain. Nah ya, hukumnya tahu ya, hukumnya. Sudah cukup. Ini sama harus keluar dari desa, keluar dari mama satu desa tidak ada yang sama sekali. Ya keluar dari kecamatan, dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten dan lain sebagainya untuk mempelajari ilmu yang dalam bab ini ilmu haid. Kemudian untuk pengertian haid adalah darah yang keluar dari kemaluannya seorang wanita yang sudah mencapai umur haid. Berapa umur haid itu? 9 tahun. Kalau kurang-kurangnya tidak sampai 16 hari, 16 malam. Tidak sampai 16 hari, 16 malam itu bagaimana namanya? Ya 16 hari, 16 malam kurang sedikit. Sedikit itu seberapa? 1 menit, 2 menit, 3 menit itu sudah kurang namanya. Jadi 1 hari 1 malam ini kan 24 jam. Ya pas 24 jam itu berarti berapa menit ya, tinggal kamu bagi sendiri aja.
Ada seorang wanita, ya, wanita usia atau umur 9 tahun kurang 16 hari kurang 1 menit. Ini sudah masuk umur haid. Kok saat ini keluar darah? Maka darah yang keluar bisa disebut darah. Saya juga sampaikan bahwa minimal umur haid itu memang 9 tahun. Tapi yang di sini jangan terjadi. Yang sering orang itu usia 13 tahun. Usia haid itu biasanya usia 13. Nah, kalau sudah haid berarti sudah balik. Balik itu tandanya pakai umur. Kalau tidak pakai umur ya pakai haid kalau perempuan, atau juga bisa dengan pakai keluar sperma. Tapi biasanya perempuan itu jarang keluar sperma. Laki-laki yang pakai keluar sperma. Kemudian itu sudah untuk definisi haid sudah ya. Saya kira sudah cukup, sudah bisa dimengerti kan? Ya. Jadi haid itu apa? Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita yang usianya sudah mencapai 9 tahun. Kalau kurang-kurangnya tidak sampai 16 ya. Tidak sampai 16 hari itu berapa? Ya mungkin 15 hari lebih 23 jam 59 menit. 16 hari kurang 1 menit itu, ya kan? Kemudian syarat-syarat darah haid ya. Syarat-syarat darah haid itu sebenarnya hampir sama. Darah yang keluar dari kemaluan wanita bisa disebut dengan darah haid itu jika memenuhi 4 syarat. Satu ya tadi itu yang keluar dari wanita yang sudah berusia 9 tahun komariah. 9 tahun komariah, 9 tahun yang hitungan hijriah atau hitungan rembulan, bukan hitungan masehi, bukan ya. Kemudian darah yang keluar minimal sehari semalam, minimal 24 jam dan maksimal 15 hari 15 malam. Maksudnya bagaimana minimal 24 jam? Ya kalau dihitung pokoknya mulai dari keluar sampai, berarti dari keluar itu jam berapa berarti? Umpama keluarnya jam 12 tanggal 1. Ya berarti nanti sampai tanggal 16 jam 12 tanggal 16. 15 hari 15 malam berarti ya. Sampai situ itu batas akhir. Sampai situ kok ada 1 hari 1 malam, maka disebut dengan darah haid. Kalau lebih nanti urusannya lain, nanti ada pembahasannya kalau lebih ya. Tidak bisa langsung divonis. Oh berarti bukan darah haid, bukan divonis. Jadi minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam. 24 jam minimal haid. Minimal haid adalah 24 jam. Maksimalnya adalah 15 hari 15 malam maksimalnya. Maka kalau keluarnya sudah mencapai 24 jam berarti dihubungi haid, yang tentunya dengan umur yang tadi itu ya, maksimal 15 hari 15 malam. 24 jam itu apa terus tak berhenti-berhenti? Ya bisa ada yang berhenti-berhenti, ada yang terus. Kemudian keluarnya setelah masa minimal suci. Tahu masa minimal suci berapa? Masa minimal suci itu kalau antara 2. Jadi masa minimal suci itu ya minimal
minimal suci min S namanya ya, minimal suci. Ini kalau antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Tapi kalau tidak di antara dua haid, tidak di antara dua itu berarti bagaimana? Ya bisa antara haid dan nifas, bisa antara nifas dan haid. Tinggal dibalik-balik. Antara haid dan nifas bagaimana? Umumnya orang hamil itu tidak haid. Tapi ada ulama yang berpendapat orang hamil itu juga bisa haid. Maka sebelum melahirkan, sebelum keluar darah karena sakit mau melahirkan itu, kok keluar darah? Ini ketika normal keluar darah, belum melahirkan keluar darah. Ini kok masuk kriteria haid ya, maka dihukumi haid. Umpama 5 hari sebelum melahirkan keluar darah, terus baru setelah hari kelima sakit mau melahirkan, terus melahirkan. Nah ini berarti darah yang sebelum sakit karena mau melahirkan ini namanya disebut dengan darah haid kalau sudah ada 24 jam ya, ada 1 hari 1 malam disebut dengan darah haid itu. Terus melahirkan berarti berhenti darahnya ya, artinya haidnya berhenti karena keluar darah mau melahirkan. Setelah melahirkan keluar darah namanya sudah nih. Berapa jarak antara haid dan nifas? Ada 15 hari, nggak ada kan? Atau bisa setelah melahirkan kemudian keluar darah sampai 60 hari. Pas 60 hari berhenti 5 jam keluar lagi. Ya darah kedua ini namanya haid. Ini namanya. Oh itu bukan istihadah fi nifas, bukan. Istihadah fi nifas itu nanti kalau 60 hari itu masih keluar terus, nggak ada berhentinya. Kalau sudah berhenti meskipun cuma 5 jam, ini kemudian setelahnya keluar, ini namanya darah haid. Inilah yang disebut pemisah antara haid dan nifas atau nifas dan haid. Ini tidak disyaratkan harus 15 hari 15 malam. Bahkan kadang tidak ada 1 hari 1 malam. Kalau bahasanya bahkan kadang tidak ada pemisahnya. Kalau antara haid dan nifas. Tapi kalau antara nifas dan haid tidak ada pemisahnya ya, bukan haid, bukan nifas namanya, bukan haid namanya, tapi istihadah fin nifas namanya nanti jadinya ya. Ya harus ada kalau antara itu, harus meskipun cuma sebentar 5 jam atau berapa ya. Itu untuk ketentuannya seperti itu ya. Syarat-syarat darah itu disebut dengan haid tadi yang mengeluarkan usianya sudah mencapai usia haid. Berapa usia haid? 9 tahun, kalau kurangnya tidak sampai 16 hari 16 malam. Jangan 16 hari saja, 16 hari 16 malam, harus komplit ya. Kalau 16 hari aja ini mungkin 15 hari setengah itu ya. Bukan, sebab kalau harus komplit omsata asyara ayamin wilayah liha, bahasanya itu komplit ya, harus ada malamnya. Kemudian sekarang di batasan darah haid. Ini tadi itu ya, paling sedikitnya wanita mengeluarkan haid itu adalah sehari semalam 24 jam. Umumnya 6 hari atau 7 hari. Sedangkan maksimal 15 hari 15 malam. Makanya kenapa dibilang minimal masa suci antara 2 haid, sebab 1 bulan ini kalau hijriah ini rata-rata 30. 15 hari sudah haid, maka sisanya 15 hari 15 malam suci. Minimalnya ya itu 15 hari 15 malam. Sehingga kalau dikatakan umumnya orang haid itu adalah 6 hari atau 7 hari, maka umumnya sucinya kalau dia 6 hari, umumnya sucinya adalah berapa? 24 hari. 24 hari. Kalau haidnya umumnya 7 hari, berarti umumnya sucinya 27. Ingat, bahasa umumnya ini bukan berarti nanti kalau orang itu
terus lebih dari 7 hari terus gak head ya. Umum ini cuma untuk melihat biasanya uang itu ya, cuma gitu aja. Jadi kalau sampean keluar darah, sampean biasanya umpama keluar darah itu cuma 5 hari. Kemudian 1 bulan sampean itu keluar ketika sudah 5 hari masih terus, ya head itu masih ya, masih head itu. Pokok belum melewati 15 hari berarti masih disebut dengan. Tapi saya biasanya, oh enggak, bukan itu. Biasa itu bukan untuk itu. Biasa ini bukan di sini, itu tepatnya. Ini cuma umumnya orang. Biasanya cuma umumnya. Ini bukan sampai menghukumi ketika nanti tidak sesuai dengan umumnya sampean itu terus tidak dikatakan haid, ya enggak ya. Masih tetap dikatakan haid. Umpama paling sedikit ya, kalau paling sedikit tidak bisa itu, ngomong jelas itu ya. Paling sedikit 1 hari 1 malam, lebih juga tidak bisa. Tidak sampai 1 hari 1 malam, keluar darah tidak sampai 1 hari 1 malam, maka tidak. Nah 1 hari 24 jam ini, ya 24 jam ini bisa mulai keluarnya terus, netes tes. Keluar darah itu apa gitu? Ya nggak harus tes ya. Ya malah jarang keluar darah netes. Ya tapi memang ada, makanya orang haid itu kan nggak boleh lewat di masjid. Kenapa nggak boleh lewat di masjid? Diam di masjid nggak boleh ya. Kalau lewat boleh, tapi syaratnya harus tidak takut netes di masjid. Kalau takut netes, kalau sekarang aman ya. Karena sudah banyak dijual pengaman sehingga tidak gampang netes. Jadi sing netes lali, gak masang pengaman. Makanya sampean kalau ingin mengetahui ini masih keluar apa enggak jarangnya, tidak cukup ditengok netes enggak ya? Enggak netes berarti enggak. Lalu bagaimana kalau ngecek? Masukkan kapas ke dalam kemaluannya. Dia harus masuk. Pluk. Ya. Masuk, tarik pluk, keluar tengok. Adakah di sini warna darah? Sesuai dengan warna darah head kan itu ada di warna darah. Nanti di bawah kan ada kan? Darah itu ada yang paling kuat adalah darah hitam agak kemerahan, merah, kemudian kuning, kemudian keruh. Keruh itu ya kayak air dikatakan putih nggak putih ya, itu namanya keruh ya. Apabila masa mengeluarkan darah diragukan, ini kalau ragu-ragu ya. Maksudnya ragu bagaimana? Apakah sudah mencapai 24 jam atau belum? Maka darah yang keluar tersebut menurut Imam Ibnu Hajar dihukumi darah istihadah. Imam Hajar. Dan menurut Imam Romli dihukumi sebagai darah. Kalau ragu-ragu keluarnya sudah mencapai 24 jam apa belum? Makanya biar nggak bingung antara dua imam ini, tapi ya berdoa yang mau dilakukan ya sama aja ya. Ditulis, makanya ditulis. Kalau keluarnya itu terus enak, ya. Maka kalau berhenti harus dihitung. Kalau keluar itu ditulis, keluar darah. Hari apa ini? Hari Kamis umpamanya. Hari Kamis pukul 14 keluar darah. Terus dirasakan masih belum berhenti. Cek masih terus ada, masih terus keluar. Maka kamu hitung terus ya. Kapan berhenti? Berhenti malam jam 12 berhenti. Berhenti ditulis. Jadi dari pukul 14 sampai jam 12 atau jam 12 ya. Kalau 12 siang nanti ya. Jam 00.00 berhenti. Berarti berapa jam? Hitung itu. 14 mulai keluar. Jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 00 terus 10 jam sudah keluar. Baru 10 jam. Nanti berhenti sampai kapan? Tengok. Ketika keluar lagi, tinggal lagi ya. Dihitung lagi. Terus gitu. Nanti sampai 15 hari. Kemudian sudah berhenti, baru di total ada kan 24 jam. Kalau tidak ada 24 jam, maka bukan darah apa namanya?
darah fasad atau darah istihadah, berarti sampean saat itu dihukumi berarti kalau sampean saat itu tidak sholat ketika harus karena suci kondisinya. Kalau haid nggak dikodok, kalau suci harus dikodok. Makanya ini pentingnya sama tahu. Kalau nggak tahu, nanti sama meninggalkan sholat nggak kodok. Padahal sama waktu itu bukan haid tapi istihadah atau dihukumi Nah, kalau meninggalkan sholat dikodok. Kalau puasa jelas dikodok. Sama haid maupun tidak haid, puasa mesti dikodok. Mau dikatakan istihadah, mau dikatakan haid kan tetap wajib dikodok kalau puasa. Tapi kalau sholat, ini soalnya kalau sholat itu kalau sama dihukumi haid, maka sholat selama itu tidak harus dikodok. Umpama keluarnya 15 hari, selama 15 hari itu tidak harus dikodok. Kemudian di bawahnya sampaikan selama darah yang keluar tidak melebihi 15 hari, maka warna darah sama sekali tidak dipertimbang. Maksudnya selama itu tidak dalam kondisi istihadah, artinya selama itu tidak melebihi 15 hari, warna darah itu sama, semuanya disebut dengan baru kalau sudah bablas lebih dari itu, baru warna darah itu diperhitungkan. Ada kuat, ada lemah. Nah ini untuk apa? Untuk menghukumi darah kuat yang kedua ini apakah bisa disebut dengan haid kedua atau tidak. Kemudian masa suci, ini tadi yang masa suci yang memisah dua haid atau kalau haid minimal 15 hari 15 malam. Apabila masa suci yang memisah kurang dari 15 hari 15 malam, maka diperinci sebagaimana berikut. Kalau kurang bagaimana? Apakah ini sudah bisa dikatakan masa suci? Atau digenapi dengan darah yang kedua atau bagaimana? Ini akan diperinci. Perinciannya yang pertama yang A, jika masa keluarnya darah pertama, masa berhenti, dan masa keluar darah kedua masih dalam batasan 15 hari 15 malam, maka semua dihukumi keluar. Umpama keluar darah pertama tadi mana? Tadi keluar darah selama 5 hari terus berhenti berhenti maksudnya BH ini bukan apa namanya, bukan BH itu ya, berhenti 4 hari atau berhenti 6 hari, terserah. Kasih L, keluar darah lagi 3 hari, keluar darah 5 hari, berhenti 6 hari, keluar darah lagi. Jadi semua ini masih dalam 15 ya. Ini totalnya berapa ini? 5, 6, 3, masih baru 14 ya. Kurang 1 hari lagi. Hanya kan di sini diganti 4 gitu. Ini masih 15 hari. Ini semua masih dihukumi haid. Semua masih dihukumi ini haid. Masa berhenti yang memisah ini bagaimana ini? Apakah haid apa suci? Ini khilaf menurut kaul yang kuat tamat ini adalah haid. Ini namanya kalau bahasanya anak santri itu namanya kaul insihab. Insihab itu keseret. Ini kan tidak keluar darah toh. Tapi hukumnya keseret sama dengan keluar darah. Ini namanya kaul sahbi, memasukkan tiba-tiba. Ada kaul lakti, dijatuhkan. Ini mengatakan ini tidak dihukumi sehingga kalau sampai puasa ini enak kalau jalan bulan Ramadan. Kalau berhenti kan kosong. Karena apa kalau berhenti nggak puasa?
Darah berhenti puasa apa enggak? Sampean biasanya keluar darah 13 hari ke mama biasanya. Terus keluar darah cuma 2 hari kok berhenti. Sampean puasa apa sholat apa bagaimana? Ketika berhenti itu loh. Setelah 2 hari sampean berhenti. Puasa. Kalau di bulan puasa enggak? Puasa. Sholat. Puasa harus puasa. Sholat harus sholat. Tetapi saya biasanya 13 hari, nggak peduli biasanya berapa. Pokok kalau darah berhenti, sholat. Puasa tetap puasa ya. Jangan karena sama biasanya darahnya keluarnya 6 hari, terus ini baru 2 hari sudah berhenti, terus nggak sholat. Jangankan 2 hari, baru 1 jam kok berhenti. Harus sholat kalau masih ada waktu sholat. Terus bagaimana? Nanti aja itu nanti ada keterangannya di belakang nanti ada ya. Ya akan ada keterangan di sana. Ya. Ketika darah berhenti, maka kita harus bagaimana? Harus sholat. Terus bagaimana untuk sholat itu? Apa harus wudu? Apa harus mandi? Ada nanti dijelaskan di belakang itu. Kalau haidnya hilang, ya maka sholat saat itu dan sholat sebelumnya kalau bisa dijak. Berhenti waktu asar, maka wajib mengkodok. Berhenti waktu asar mau habis kurang 5 menit mau habis. Kurang 5 menit kan sudah cukup deh itu untuk takbir untuk kan cukup. Maka sampean harus bersuci, mandi dan lain sebagainya, bersuci, kemudian sholat. Harus sholat gak nyukup, gak nutut. Maka ya ini dikodok itu sholat asar itu. Asar dikodok dan sholat sebelumnya itu sholat duhur. Karena sholat duhur ini bisa dijamak dengan sholat Tapi kalau berhentinya waktu duhur enggak. Kalau berhenti waktu duhur berarti ya dikodok sholat duhur aja ya. Enggak usah sholat subuh. Subuh mau dikodok dijamak dengan duhur ya.